Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 2. Sudah siap belajar hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengidentifikasi tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, menuliskan tahapan pertumbuhan tanaman yang berkembang biak dengan biji, bermain lompat bambu, dan memahami pentingnya kerjasama. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji yang ada di layar. Lengkapi bagan daur hidup semangka pada halaman 155 dengan gambar yang sesuai. Amati gambar berikut. Daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang. Setelah ditanam dalam tanah, biji semangka akan tumbuh atau berkecambah. Selanjutnya, tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjajar. Tanaman semangka akan menghasilkan bunga saat tanaman tersebut telah dewasa. Setelah terjadi penyerbukan pada bunga, terbentuklah buah semangka. Buah semangka yang pada mulanya kecil akan semakin membesar. Buah semangka menghasilkan banyak sekali biji semangka yang dapat ditanam kembali. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Ayo mencoba permainan lompat bambu. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu, bukan secara bergantian. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya.
Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Mari kita bahas soal di halaman 159 sampai 160. Nomor 1. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Jawabannya, iya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar permainan dapat berjalan dengan baik adalah kerjasama. Yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Musyawarah dalam membagi tugas, kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Mengikuti irama ketukan, konsentrasi, saling bekerja sama dengan kompak antar teman. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Tidak konsentrasi, tidak kompak, dan bermain individu. Ingin menang sendiri tanpa memikirkan yang lain. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.